Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Cipta Karya Sri Boga bersama saya Bangun Gembel. Kali ini kita akan membuat olahan simpel di rumah, yaitu adalah ayam goreng crispy atau ayam Kentucky. Seperti apa cara membuatnya? Langsung aja ke proses pembuatannya. Oke, jadi bahan-bahannya simpel. Di sini yang ada di rumah aja kita menggunakan sayap ayam dan bumbunya juga simpel. Sebenarnya baking lovers di rumah bisa menggunakan garam, kaldu bubuk, terus bawang putih, atau bisa menggunakan bawang putih bubuk atau garlic powder. Nah, kalau mau ditambahkan lebih komplit lagi bisa menambahkan ketumbar, terus lada, pala, oregano, paprika powder, chili powder, dan lain sebagainya untuk menambahkan rempah-rempah yang rasanya itu kayak sesuai dengan karakter masak yang kita inginkan. Oke, kita masuk ke cara membuatnya. Langkah pertama kita pisahkan dulu 3 bagian ayam ini. Nah, jadi dari sayap tersebut kita bagi menjadi 3. Nah, bisa menjadi 3, aduh jatuh. Bisa menjadi 3 atau kita kecilkan lagi menjadi 5. Jadi ini tetap 1 yang di ujung. Ini 2 ini akan kita bagi 2 lagi, seperti ini. Nah, jadi ada 5 bagian. Dengan tujuan menggorengnya akan jadi lebih cepat. Setelah itu kematangannya juga lebih cepat, merata, juicy-nya tetap bisa kita pertahankan. Untuk dimakan itu nggak terlalu kayak memenuhi mulut. Jadi kayak cuma sekali hap. Ini bisa untuk 1 porsi gitu. Atau kalau misalnya kurang ya bisa jadi 2 sayap ayam untuk 2 porsi. Gitu ya. Oke, ini terakhir. Dan seluruh ayam yang sudah kita potong, taruh di dalam bowl. Setelah itu kita masukkan bumbu marinasinya tadi, garam, kaldu bubuk, lada bubuk, bawang putih. Aku juga pasti pakai bawang putih bubuk ya, tapi kalau teman-teman punya yang bawang putih fresh itu lebih enak lagi, lebih harum. Aku tambahin sedikit air untuk membantu proses marinasi dan meresapnya bumbu lebih merata. Aduk merata. Oke, ini kita aduk. Jadi sebenarnya ada mesin sendiri buat marinasi, diaduk terus gitu. Tapi ini dibantu dengan air ini biar mudah meresap dengan waktu yang nggak terlalu panjang juga gitu. Kalau misalnya teman-teman mau marinasi selama 1 malam, itu garamnya dikurangin. Kalau misalnya mau dipercepat, ya biasa 1 kilo ayam 1,2 itu bisa pakai garam totalnya di 12 sampai 15 gram. Gitu. Oke, kalau sudah kita akan tutup dulu dengan menggunakan plastik wrap. Bisa disimpan dalam chiller kurang lebih sekitar 30 menit aja. Nanti akan siap kita gunakan dan kita balur dengan tepung terigu. Oke teman-teman, untuk bumbu rempah yang kita gunakan ini sebenarnya sama dengan yang kita gunakan di marinasi. Jadi ada garam, kaldu bubuk, terus bawang putih, paprika powder, pala, ketumbar. Mau pakai jinten boleh, enggak juga nggak apa-apa. Lada bisa pakai black pepper ataupun pakai yang biasa, lada biasa. Terus ada MSG kalau mau digunakan, enggak juga lebih bagus, tidak usah digunakan. Setelah itu sisanya teman-teman bisa menambahkan rempah lainnya kayak misalnya oregano, thyme dan lain sebagainya untuk menambah rasa atau ciri khas dari ayam yang dibuat gitu. Nah, semua bahan baku ini, rempah-rempah ini, karena garam itu bulirnya agak kasar, jadi semua bahan ini kita akan blender halus atau blender kering ya, halus menjadi 1 bagian gitu. Dan tidak lupa di sini untuk menambahkan proses pengembangan atau ledakan ayam yang lebih bagus lagi, kita tambahkan 10 gram baking powder untuk 1 kg tepung terigu. Nah, tepung terigu yang kita gunakan kali ini spesial banget dari Sri Boga. Saya menggunakan tepung terigu Stupa emas seperti ini. Kemasan 25 kilo, jadi ini cocok banget untuk teman-teman UMKM, pengusaha ayam Kentucky atau chicken stick dan lain sebagainya. Bahkan ini juga cocok banget untuk membuat aneka macam gorengan. Itu ya, Stupa emas. Oke, kita blender dulu semua bumbunya. Nah, tujuannya di blender itu sendiri adalah karena tepung yang kita gunakan itu kan lembut, bulirnya halus. Nah, garam itu sendiri takutnya nanti akan ada di bawah. Jadi nanti rasanya tidak akan merata. Dengan cara kita menghaluskan
Ini untuk menseragamkan bulir tepung dengan bulir bumbu yang kita gunakan, gitu ya. Kok cepat? Oke, kalau sudah, ini kita buka. Hati-hati ya, ini karena lada, takutnya teman-teman bersin. Bumbu ini untuk 1 kilo ya, dan bisa kita aduk. Oke, teman-teman aduk sampai merata. Setelah itu, ini bisa disimpan dalam waktu yang cukup panjang, misalnya 1 bulan gitu ya, selama tidak ada bahan basah di dalamnya. Nah, selain itu, kalau nanti teman-teman menggunakan bahan yang sudah kita campurkan tadi, kita bisa ambil sebagian aja, secukupnya aja, sisanya disimpan. Jangan kalau kita bikin ayam cuma sedikit, tepungnya semuanya dipakai, nanti banyak yang terbuang, itu jadi mubazir gitu ya. Ini kita akan lanjut ke proses dusting. Kita menggunakan double dusting, yaitu adalah pertama kali ayam dicelupkan ke dalam tepung kering, lalu direndam dengan air, masuk lagi tepung kering dan digoreng. Jadi prosesnya sungguh simpel banget. Ini yang biasa kita gunakan untuk ayam goreng Kentucky di pinggir jalan ataupun beberapa outlet juga ada. Biasa kita kalau bikin chicken steak juga bisa menggunakan cara ini. Ada juga cara yang kedua, itu bisa menggunakan adonan batter. Jadi adonan tepung bumbu dicairkan, lalu masukkan ayam ke dalam tepung kering, masuk tepung yang kental tadi, masuk ke tepung kering lagi, baru digoreng. Keduanya bisa digunakan, tapi kalau saya lebih suka yang dicelupkan ke air karena itu jauh lebih ringan dan lebih tipis, tidak terlalu tebal gitu ya. Kita lanjut nanti. Oke, setelah ayam sudah kita marinasi, terus tepungnya juga sudah jadi, kita akan lanjut ke proses pembaluran. Nah, di sini banyak tips yang mungkin akan kita berikan buat sobat baking dimanapun berada. Pertama, proses pembaluran itu ada 2 macam. Ada yang menggunakan adonan batter atau adonan yang dilarutkan, atau tepung yang kita larutkan dengan air. Tapi yang kali ini kita gunakan ini lebih ke sederhana. Jadi di rumah sekalipun bisa menggunakan sistem yang ini. Jadi tepung terigu kering, ayam masuk tepung terigu, masuk air, masuk tepung terigu lagi, langsung digoreng. Itu gunanya adalah tidak terlalu tebal untuk pemula. Tapi kalau mau pakai adonan yang batter juga bisa, tapi harus menambahkan baking powder atau bahan pengembang di adonan batternya. Ketika masuk ke dalam minyak panas, dia mampu merekah sempurna. Jadi walaupun belum biasa bikin ayam Kentucky, jangan khawatir, karena itu akan memudahkan teman-teman untuk mendapatkan hasil rekahan ayam yang sempurna. Oke, ini aku ambil dulu beberapa bagian aja, jadi biar nggak boros tepungnya. Kita ambil di rendaman yang pertama ya. Sebagian tepung sudah kita ambil, masukkan beberapa bagian ayam. Nah, kalau takut agak asin di sini, teman-teman bisa nambahin tepung terigu biasa aja. Di tahap awal ini aku masukin setengah kilo ayam dulu ya. Nanti kita punya setengah kilo lagi. Ini kalau bisa tangan kita jangan sampai megang yang bagian basahnya. Tuh, dibalur teman-teman, dibalur, ingat. Bukan dipijit tapi dibalur. Kalau udah, rendam. Oke, menghemat tepung yang kita punya, jadi kita langsungin aja setengah kilo lagi di tahap yang kedua. Biar tepung yang tadi sudah menggumpal ini kita pakai untuk melekatkan di tahap pertama saja. Usahakan tangan kita nggak kena ayamnya dulu, karena masih basah. Oke, balur. Di sini boleh dipijit, boleh, tapi di tahap yang kedua nanti nggak boleh ya. Saat ini diayak, nanti yang halusnya bisa kita pakai. Akan tetapi kalau misalnya saya jualan ayam Kentucky, ini saya bikin adonan batter tadi dari tepung yang sudah seperti ini. Ini juga bisa teman-teman gunakan tidak hanya sebagai celupan, tapi bisa membuat adonan lain seperti bakwan, tahu isi, tempe mendoan, dan lain sebagainya, karena sudah mengandung banyak rempah dan bumbu di dalamnya.
Oke, kita ambil dulu ayam-ayamnya, ditumpuk menjadi satu, jangan dipisah-pisah terlalu jauh, takutnya kangen. Jadi ini ditumpuk biar nggak kena tangan ya. Kepegang tangan nanti tangannya yang crispy, bukan ayamnya. Secukupnya aja, sesuaikan dengan minyak teman-teman, jangan terlalu banyak. Ingat, selain tepungnya nanti jadi boros, minyaknya juga jadi cepat kotor. Oke, secukupnya masuk. Balur dulu, ambil dulu tengahnya, dan dibalur cepat seperti ini, tapi disingkirkan di bagian yang tepungnya masih tersisa. Jadi kita harus hemat ya. Ini untuk teman-teman yang mau usaha atau jualan ayam Kentucky, ini adalah cara tepatnya untuk menjual ayam Kentucky dengan cara atau teknik yang tepat. Keritingnya sempurna, panasnya sesuai, jumlah minyaknya sesuai atau terendam semuanya. Dipastikan matangnya juga sempurna. Waktu yang kita butuhkan untuk ayam kecil-kecil seperti ini tuh lebih cepat ya, kurang lebih sekitar 7-10 menit. Tepung yang kasarnya kita ayak. Ini bisa kita gunakan untuk olahan lain kayak bakwan tadi, tahu dan lain sebagainya. Jadi nggak usah dibuang, nanti tinggal dicairin aja. Jadi adonan batter itu bisa kita pakai untuk membuat aneka gorengan. Oke, singkirkan di sini aja. Aku akan ambil menggunakan sumpit apa bukan, tapi soalnya ini bentuknya lucu. Nah, untuk keritingnya itu seperti ini. Dia nggak keras loh. Tuh, cantik banget. Keriting mungil ya. Teman-teman aduk karena nantinya akan jadi hancur. Karena ini kan dia terendam, jadi istilahnya matangnya tuh lebih mudah ya. Tuh, warnanya cantik, keritingnya juga bagus, ya kan? Menarik, menempel sempurna. Ini banyak yang bilang katanya rontok dan lain sebagainya. Tenang aja, dengan tepung terigu stupa emas, ayam yang dihasilkan lebih renyah, tahan lama renyahnya. Selain itu juga nggak terlalu keras pada saat dimakan. Jadi istilahnya renyah, bener-bener renyah ya, tidak gelotak gitu nyakitin gigi. Hasil akhirnya juga bagus, warnanya golden brownnya juga menarik banget untuk dilihat gitu. Nah, nanti kalau sudah keluar merah-merah seperti ini, tandanya sudah siap untuk diangkat ya. Sorry. Sudah ada perubahan warna ya, sebentar lagi kita angkat. Oke, tahap 1 sudah selesai. Kita akan lanjutkan semuanya sampai seluruh ayamnya habis. Nah, untuk aneka variasi lainnya, teman-teman bisa kreasikan dengan saus atau apapun yang teman-teman ingin tambahkan untuk cocolan ayam tersebut. Nextnya, kita juga akan ada event untuk ayam Kentucky dengan varian saus. Ditunggu eventnya di live Instagram kita di Inspirasi Baking Sri Boga. Saya Bangun Gembil, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Hasil akhirnya seperti ini dan kita lihat dalam videonya. Tuh, masih basah, juicy, dan matang sempurna sampai ke bagian dalam dengan waktu penggorengan cukup singkat, 5 menit aja udah bisa diangkat.